Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, segala acara yang akan kita laksanakan bisa kita liputi dengan ajaran agama Islam sesuai dengan yang kita yakini. Hadirin para undangan yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan tunggal yang akan ditutup dengan pembacaan doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram Raden Kiai Haji Mas Igam Mahfud. Kepada beliau disilakan. Dimohon untuk didampingi orang tua kedua mempelai. Monggo Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, monggo. Atau mungkin bisa di atas, silakan. Teng Riki, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak jawabannya, salam kurang kompak. Mudah-mudahan yang keras jawaban salam dari saya. Sekilo bine cepat paju bine, sekilo lake cepat paju lake. Seandi nambah boleh. Maksudnya nambah anak maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ma an'am. Wassalatu wassalamu ala nabiyil akram wa rasulil a'zam Sayyidina Muhammadin. Jawab kencang Bu, jawab yang keras, yang kompak ya. Mudah-mudahan yang menjawab sholawat dari saya bisa nyaur utang-utangnya semua. Sayyidina Muhammadin. Banyak yang punya utang ternyata. Ulil hidayati wal karam wa man qama bidakwat bil qauli wal amal wal qalam amma ba'd. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat, wabil khusus akhina fillah, Abdus Suki, sareng ibu dan orang tua dari mempelai pria yang saya hormati, para alim, para ulama, para sepuh juga yang saya hormati, dan kedua mempelai yang berbahagia. Tadi saya lihat-lihat di sana ini kayaknya yang sering nggak senyum ini manten laki-lakinya. Kurang pure, kalau ininya sering-sering senyum. Belum dikasih. Belum dikasih apa Ibu? Belum dikasih jatah maam ya. Masya Allah. Pertama-tama saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semua bisa ditakdirkan bisa bertatap muka, bisa bermuajah, bisa berpandangan mata, yang insya Allah forum ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Di sini saya sekedar untuk memberikan masukan kepada kedua mempelai, bahwasannya kalau kita lihat tadi dari luar sampai masuk ke sini, ya di sini ada termasuk terop, di sini ada kuade. Pak Ab ini punya besan. Besannya dari mana Pak Ab? Solo. Oh, tiang Solo Ibu. Masya Allah, Bapak juga tiang Solo nggih? Tiang Jawi nggih? Masya Allah, berarti dulu mengucapkan sayang bukan I love you ya? Aku tresno marang awakmu, begitu berarti ya? Sayang nggak sama ini, sama istrinya? Iya. Coba diucapkan lagi dulu gimana? Iya sayang. Oh sayang, Masya Allah sayang. Solo ya, biasanya sampean. Dan juga di sini ada kuade, di sini ada kemanten dua. Ini sebagai tanda bahwasannya
Ya, manten dua ini sebenarnya dari bahasa Arab. Tamattaini. Jadi manten itu dari bahasa Arab sebenarnya. Tamattaini artinya sempurna. Jadi kalau sampean ingin menikahkan anaknya harus sempurna dulu. Sempurna usianya, sempurna akalnya, sempurna ibadahnya, sempurna daripada karakter dan pola pikirnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini ada kuade. Kuade ini juga dari bahasa Arab. Ya, dari asal kuatuddin. Jadi kuat agamanya. Jadi kalau orang itu kalau sudah menginjak di sebuah pernikahan, agamanya dikuatkan dulu. Orang sekarang tidak. Kadang-kadang orang tua sekarang ini umur 13, 14 sampai 16 tahun sudah dinikahkan. Pikirannya belum masak, belum matang, agamanya juga kurang, akhirnya apa? Mintanya ke suaminya, minta permen, minta tulinan-tulinan begitu itu. Karena apa? Agamanya kurang kuat. Dan juga di sini ada terop. Terop ini juga dari bahasa Arab, ta'arufan, ta'aruf. Makanya disebut terop. Saling kenal mengenal dulu antara si calon suami dan istri. Dan yang keempat, bi ihsan, dari punya besan ke ini dari Solo. Ini sebagai tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jodoh itu nggak bisa diprediksi. Kadang-kadang ingin dekat, dapatnya jauh. Kadang-kadang dapat jauh, inginnya dekat. Dulunya ketemunya di mana, Mas? Mas pertama. Di Surabaya. Di Surabaya, teman kuliah. Bukan. Teman apa ini? Pas ketemu langsung. Oh, pas ketemu langsung jatuh cinta. Enggak. Lah ini sebagai tanda-tanda bahwa orang kalau sudah duduk di kuade, makanya ada istilah selamat menempuh bahtera rumah tangga. Makanya istilah daripada bahtera rumah tangga, ya ini termasuk rumah tangga ini subhanallah, ujiannya itu sangat besar sekali. Dulu saya di pesantren, ada kiai saya bilang, Gus, seandainya saya tetap diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, walaupun saya tidak nikah, saya tidak akan menikah. Saya balik bertanya kepada guru saya, Yai, kenapa jenengan kok bilang begitu? Karena ujian rumah tangga itu sangat besar sekali. Makanya istilah-istilah selamat menempuh bahtera rumah tangga itu bagaimana caranya orang yang hidup berumah tangga, ibaratnya mengarungi bahtera rumah tangga, harus berani menghadapi ombak, harus berani menghadapi kencangnya angin, harus pinter memegang kemudi, dan harus ada keseimbangan-keseimbangan pada waktu kita naik nahkoda itu sendiri. Rumah tangga itu adalah ujian yang sangat besar sekali. Di samping nisful ibadah, kata beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja faqad u'tiya nisfal ibadah. Barang siapa yang dia menikah dan memberikan nafkah kepada istrinya, kepada keluarganya, maka Allah Ta'ala catat di situ nisfal ibadah, separuh ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, tamu undangan yang berbahagia, dan ada beberapa faktor, ada beberapa sebab yang mana faktor utama rusaknya berumah tangga, rusaknya tatanan keharmonisan rumah tangga. Yang pertama yaitu adalah suami istri sering-sering melupakan akan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang-kadang orang sekarang ini banyak orang-orang yang selalu mengingatkan tentang pekerjaannya, tentang usahanya. Kadang-kadang orang yang mau diminta, orang sekarang ini kadang-kadang tanya, bagaimana anak sampean sudah ada yang punya apa belum? Kenapa Bu? Akan saya jodohkan sama ini, punya apa? Punya rumah berapa? Punya sertifikat tanah berapa? Punya mobil enggak itu? Jadi hartanya dulu. Yang dihitung-hitung itu termasuk dunia dan hartanya dulu. Kalau zaman sekarang, makanya
Dawuh daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, as'adun nas man lahu qalbun alim wa badanun sabir wa qanaatun bima fil yadin. Orang yang bahagia itu bukan dari hartanya, bukan dari kegantengannya, bukan dari jabatan nasab dan keturunannya, akan tetapi kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, orang bahagia itu hatinya alim. Bagaimana hatinya alim? Selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Makanya sekarang itu nggak ada jaminan. Lihat artis-artis sekarang. Nikahnya di Ka'bah di sana di Mekah. Yang perempuan cantiknya Masya Allah. Yang laki-laki gantengnya tampannya subhanallah. Tapi di tengah perjalanan bercerai dan tidak harmonis rumah tangganya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang itu bahagia wa badanun sabir. Hatinya harus sabar, badannya harus sabar. Kenapa? Karena di dunia ini selalu ada ujian. Ada yang gak suka sama kita. Ada yang iri dengan keharmonisan rumah tangga tetangga dan orang lain. Ada yang hasut, ada yang dengki. Ada yang termasuk gak enak hati. Terkadang diuji sama istri, diuji sama suami, diuji sama mertua. Kehidupan memang tidak jauh dari situ. Diuji sama ipar, diuji sama tetangga dan seterusnya. Kapan selesainya? Kalau kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa qanaatun bima fil yad. Jadi menerima sesuatu yang ada di tangan kita. Gak usah memaksakan kehendak. Makanya Mas, mantan ini bisik-bisik terus saja mulai tadi ini. Bilang-bilang I love you terus kayaknya. Masya Allah. Ya, jadi makanya orang hidup itu harus qanaah. Gak usah memaksakan. Karena apa? Tanda-tanda akhir zaman, orang miskin macak orang kaya. Orang miskin macak bergaya orang kaya. Apalagi kayak manten-manten begini ini. Kadang-kadang macak-macak saya sama Jusun ini pangling. Jusun ini kalau ngaji itu setiap Rabu malam Kamis saya pangling apa Jusun apa bukan. Kok sekarang kok pangling sama macak-macak. Sampai juga kayak manten baru Pak. Masya Allah. Jadi begitu kita harus apa yang kita miliki itu harus yang disyukuri. Gak usah mencari-cari yang tidak ada. Itu ciri-cirinya orang bahagia. Kenapa? Karena kalau sudah memasuki area rumah tangga, kalau sudah memasuki tatanan rumah tangga, ada beberapa faktor yang menjadi perusak. Satu yang tadi, lupa mengingat Allah. Dan yang kedua, seorang wanita itu sering tertipu dan selalu mengikuti atas sebuah keinginan-keinginan. Jadi kebanyakan orang neka Bu, Pak, sesegut andik keteruan neka biasanya orang laki atau orang perempuan biasanya. Orang laki apa orang perempuan? Yang sering-sering punya keinginan. Orang laki. Sejujan sanrasan neka biasanya laki apa bine Bu? Sejujan sanrasan. Sementak kade biasanya bine apa laki? Sementak kade. Laki. Sebine lo kratu balik deh kamu. Jadi itu yang kedua. Jadi tertipu. Kadang-kadang, dia kepingin kalau kemanten nggak punya maksa pinjam tetangganya kalung itu sekarang. Suka pamer juga. Ini yang akan menjadi penyebab yang menjadi masalah tatanan berumah tangga. Seneng pamer. Lah orang pamernya kayak biasanya laki apa bine biasanya. Orang laki apa bine? Laki kabeh rosak selaki berarti. Orang bine tergantung. Mudah-mudahan dengan acara siang hari ini kedua mempelai mas pertama sama istrinya mudah-mudahan ditakdirkan fiddini wa dunya wal akhirah. Dijadikan rumah tangganya mawaddah warahmah sakinah dan Kaab sama besanya moga-moga saling termasuk tambah bersatu, tambah akor. Ya fiddini wa dunya wal akhirah, dijadikan keturunan nanti jenengan sama istrinya duriyah soleh solihah. Jadi dijadikan keturunan yang taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada ibu dan bapaknya, dan menjadi penenang hati kedua orang tuanya, maslahat fiddini wa dunya wal akhirah. Cuma kalau bikin keturunan itu nggak gampang, harus melihat hari dulu. Sholat 2 rakaat dulu. Terus keningnya itu dicium, assalamualaikum ya babi rahmah.
Nggak boleh telanjang bulat, Mas. Harus pakai kemul, selimut. Paham ya? Nah, nanti keningnya dicium dulu, tapi sudah dikasih belum sama istrinya? Belum. Kok tertawa terus saja Mas Pratama ini? Ya, karena apa? Karena keturunan ini menjadikan faktor penyebab keharmonisan rumah tangga. Sekarang lihat ibu-ibu, bapak-bapak. Kaya raya, anaknya kecanduan. Kaya raya, anaknya mabuk-mabukan. Kaya raya, anaknya nggak ketemu rumah. Kenapa kok bisa demikian? Ya ini menjadikan penyebab tidak keharmonisan rumah tangga. Mungkin dari rezekinya yang nggak halal. Mungkin yang dimakankan ke anak-anaknya itu dari uang riba. Ya, uang riba. Uang apa ya, kalau bahasa Inggrisnya itu uang budu ya. Nah itu juga uang main dan lain sebagainya. Ini hati-hati. Karena apa? Karena rumah tangga kalau sudah punya anak yang taat, soleh, solihah, walaupun hidupnya pas-pasan, kita akan menjadikan hidup kita tenang, fid-dini wad dunya wal akhirah. Menjadi penang hati kedua orang tuanya, anaknya menjadi kemaslahatan, fid-dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Mas Rama dan istrinya dijadikan oleh Allah rumah tangga mawaddah warahmah sakinah, dzurriyyahnya, keturunannya muti'ah, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Langsung tutup di doa ya. Apa ada yang bagian doa sendiri Kak? Oh langsung di doa ini ya. Jadi insya Allah setelah ini saya akan langsung balik karena di rumah ada tamu menunggu. Dan sekaligus mumpung ini di hari raya Idul Fitri, saya ucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Oleh karena itu mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita, doa restu kita khususnya kepada kedua mempelai mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Binati doa wassalamah wa afiyah wa siha wa saada wal qabul wa khususan likumantaini auli arusyaini, Mas Pratama dengan istri, ij'al fi rihlati baitihi idfa bala makbul hajat bi barakati Rasulillah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirri bi sirril Fatihah wa nuri bi nuril Fatihah wa karamati bi karamatil Fatihah wa syafaati bi syafaatil Fatihah wa barakati bi barakatil Fatihah idfa bala makbul hajat wa bi barakatil Fatihah. Allahumma ma'allah nasirun a'daun sarrahun qadirun aminatun ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu bi habibikal mustafa sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam khususan li arusyaini au li kumantaini, Mas Pratama sareng Raja Epon dengan istrinya, ij'al ya Allah fi rihlati baitihima sihatan afiatan salamatan wa mahmudatan ila yaumil uqbah hayatan ma'isyatan farhatan sururan wa sa'adatan ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'al nikmatana daima wa daulatana qaima wa auladana sulaha wa auladana hukama wa auladana kurama wa auladana ulama'ul amilin wa la tusallit alaina dhalimah. Ya Allah, saya mohon kepadamu di siang hari ini ya Allah, berikan kedua mempelai ya Allah mengarungi bahtera rumah tangganya ya Allah. Berikan ya Allah ridhamu ya Allah. Jadikan tambah kuat imannya, akidahnya, terangi hatinya ya Allah. Mawaddah warahmah sakinah ila yaumil qiyamah. Jauhkan dari bala, jauhkan dari musibah. Jadikan ya Allah
Jikalau engkau ya Allah menakdirkan punya keturunan, jadikan keturunannya duria-durianya soleh solihah, muti mutiah, menjadi penenang hati kedua orang tuanya. Ya Allah, lancarkan rezekinya, usahanya, berkahi umurnya, berkahi ya Allah rezekinya, besarkan rasa syukurnya atas nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, istiqamah ya Allah ketaatannya, istiqamah menjauhi segala larangan-larangannya hingga akhir waktu tiba dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan ya Allah rumah tangganya ya Allah penuh dengan ketaatan ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangganya ya Allah mawaddah warahmah sakinah. Wabil khusus juga Bapak Ab sekeluarga, sarang besannya ya Allah, jadikan silaturahim tambah kuatnya ya Allah. Tambah kuat ya Allah, selalu menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada di sini ya Allah, jadikan kami ya Allah hamba-hamba yang istiqamah, hamba-hamba yang mendapat hidayah-Mu ya Allah, hamba-hamba yang mendapat petunjuk-Mu ya Allah. Dekatkan dari kami rezeki yang halal-halal, jauhkan dari kami dari rezeki yang haram-haram, dan sehingga kami kelak menghadap ya Allah, menghadap-Mu dalam kewafatan membawa iman, dan Engkau takdirkan kematian kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma kfina syarrad dhalimin, wakfina syarral hasidin, wakfina syarra ma yu'dina, wa ahlik man aradana bisu'i ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-bashirin nadhir wa sirajul munir bi fadlih subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul al-Fatihah. Sekian dari kami, bila ada kata kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat kepada kedua mempelai, mudah-mudahan bahagia fid din wa dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan kedua mempelai untuk turun di atas singgasana kehormatan guna berganti busana. Silakan. Ganti busana. Silakan. Sana dulu enggak apa-apa. Turun kalau enggak ganti enggak apa-apa ke sana. Silakan. Terbaktub di dalam Al-Quranul Karim surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan supaya kalian merasa tentram padanya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. Demikian kedua mempelai telah berada di dalam ruang guna berganti busana, dan selanjutnya marilah kita lanjutkan acara ini dengan hiburan-hiburan yang akan diisi oleh You Are Rumba Ilek.
Tun, silakan.